Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak kelas 10 dengan materi akhlak tercela. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sombong, ujub, takabur. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang ujub dan riya. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang ujub. Pengertian dari ujub dalam kaidah bahasa, arti ujub adalah ajaba yujibu, yang artinya adalah kagum atau terheran-heran atau takjub. Al-i'jabu bin nafsi ini artinya adalah kagum terhadap diri sendiri. Secara terminologi, ujub dapat didefinisikan sebagai suatu sikap untuk membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan terhadap dirinya sendiri. Ini tercermin pada rasa tinggi diri dalam bidang keilmuan, amal perbuatan ataupun kesempurnaan bentuk fisik. Ini termasuk salah satu sifat tercela, sifat ujub, terlalu membangga-banggakan diri sendiri, entah dari segi keilmuan, entah dari segi perbuatan maupun dari segi fisiknya. Dia terlalu membanggakan dirinya, itu artinya adalah al-i'jabu bin nafsi. Ini dia kagum terhadap dirinya sendiri. Kemudian penyebab dari ujub tersebut adalah yang pertama, kelebihan fisik. Misalnya tampan, cantik, dan kuat. Ia merasa fisiknya itu lebih kuat, lebih hebat, lebih tampan, lebih cantik dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, intelektual. Akal dan keahliannya dalam memahami ilmu-ilmu agama dan umum. Orang yang demikian itu merasa menganggap bahwa dirinya itu pintar, sehingga memiliki sifat ujub. Kemudian yang ketiga adalah keturunan. Ia merasa dirinya sebagai keturunan ningrat, bangsawan ataupun darah biru. Orang yang demikian itu dihinggapi perasaan bahwa dirinya itu harus dihormati, harus dimuliakan oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah banyak anak, banyak keponakan dan anggota lainnya yang sukses, banyak temannya yang mempunyai kedudukan tinggi dan lain sebagainya. Semuanya dibangga-banggakan secara berlebihan sehingga menimbulkan sifat ujub. Dan yang kelima adalah harta yang banyak. Ia menjadi ujub dengan harta yang banyak. Kemudian bahaya dari ujub. Apa saja bahaya orang yang dihinggapi dengan sifat ujub? Ujub menyebabkan timbulnya rasa sombong atau takabur. Kita sebelumnya sudah pernah membahas tentang arti sombong atau takabur. Sebab karena memang ujub itulah yang menyebabkan salah satu dari berbagai sebab kesombongan yang timbul. Dan bahkan Rasulullah pun menjamin
bahwa tidak ada tempat di surga bagi orang yang di dalam hatinya memiliki sifat kesombongan walaupun sedikit. Kemudian seseorang yang dalam hatinya terdapat penyakit ujub, ia tertipu oleh perasaan dan pendapatnya sendiri. Ia merasa apa yang datang dari dirinya semua serba hebat, semua serba agung. Kemudian sikap ujub membuat seseorang kurang sadar terhadap kedudukan dirinya. Ia akan memuji-muji dirinya, memuji kehebatannya, memuji kepintarannya dan lain sebagainya. Kemudian membatalkan pahala. Seseorang yang merasakan ujub dengan amal kebajikannya, maka pahalanya pun akan gugur serta amalannya pun akan sia-sia. Kemudian akan dibenci serta dijauhi oleh orang lain, dan bahkan sikap ujub itu memicu sifat arogansi terhadap dirinya, menghina serta melecehkan orang lain. Dan juga sikap ujub itu dapat menghilangkan rasa saling hormat menghormati, tidak adanya saling simpati terhadap orang lain. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya adalah kita harus membiasakan sikap rendah hati atau tawadhu, dengan cara melihat orang-orang yang lebih baik dari kita, lebih pandai ataupun lebih hebat dari kita. Itu yang membuat kita sadar masih banyak orang yang lebih pintar, masih banyak orang yang lebih tampan dibandingkan diri kita. Kemudian mengingat kisah sejarah yang Allah abadikan dalam kitab suci Al-Quran mengenai orang-orang yang memiliki sifat ujub, takabur, dan Allah pun akan membinasakan orang-orang seperti itu. Contohnya seperti Fir'aun serta Qarun. Kemudian menyadari bahwa ilmu yang dimilikinya itu sangatlah sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Kemudian kita harus senantiasa memahami bahwa yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya, bukan dari fisiknya, kekayaan maupun dari ilmu yang dimiliki. Mungkin kalau manusia hanya melihat dari hal-hal tersebut, dari fisiknya, kekayaan, dari ilmunya, tapi Allah pun melihat manusia hanya dari ketakwaannya. Kemudian kita pun harus menyadari bahwa pada hakikatnya semua yang ada pada diri kita itu hanyalah milik Allah, itu hanya titipan. Ada tingginya jabatan, kedudukan, dan leluhur yang bangsawan tidak pantas untuk dijadikan alasan sebagai bahan untuk membanggakan diri serta bertindak sewenang-wenang. Semua itu adalah amanah serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah membahas tentang sifat ujub. Sekarang kita akan membahas sifat riya. Apa artinya riya itu? Riya berasal dari bahasa Arab ri'aun atau riya, yang artinya adalah memperlihatkan. Kata riya memperlihatkan fi'il amr. Kata ini diulang-ulang berpuluh-puluh kali di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, An Mahmud bin Labidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirku al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirku asghar? Qala riya. Inna allaha tabaraka wa ta'ala yakumu yawma tujazal ibad bi'a'malihim idhabu illa alladhina kuntum tura'un bi'a'malikum fid dunya fangzuru
hal tajiduna indahum jazaan. Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya ialah sesungguhnya yang paling kutakuti atas kamu adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu adalah riya. Di hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang menyebabkan kamu beramal ingin dipujinya. Mintalah balasan daripadanya. Adapun menurut istilah itu riya adalah melakukan sesuatu karena ingin dilihat atau dipuji orang lain. Kadang banyak di antara kita melakukan sesuatu menunggu orang lain melihat kita, menunggu pujian dari orang lain. Itu. Berarti niatnya bukan karena lillah. Jangankan melakukan hal sesuatu, bahkan sholat pun kadang kita juga masih membutuhkan penglihatan dari orang lain. Bila terlihat khusyuk lah, terlihat rajin lah, dan sebagainya. Kemudian riya itu merusak amal perbuatan. Riya adalah tak ubahnya seperti penyakit ganas yang dapat menghanguskan apa saja yang dihinggapi. Riya menjadikan semua amal kebaikan menjadi ringan dan kosong. Barang siapa yang riya di dalam sholat, puas, riya di dalam berdoa, dan riya di dalam melakukan amal kebajikan, maka batal amal perbuatannya. Di samping membatalkan amal perbuatannya, riya juga termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan Al-Quran menganggap dosa itu sudah termasuk ke dalam batasan kufur. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu riya bagian dari syirik. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa orang yang riya dipanggil dengan seruan wahai orang musyrik, karena sholat yang didirikannya, puasa yang dikerjakannya, semua itu tidak dilakukan semata-mata karena lillahi ta'ala, melainkan karena untuk dilihat oleh manusia. Bukankah mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala? Bukankah mereka lalu mengatakan mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di hadapan Allah? Quran surat Yunus ayat 18. Adapun jika di dalam hatinya tidak ada nama Allah sama sekali, sungguh itu suatu musibah yang besar. Al-Quran menyebut orang yang seperti ini sebagai orang yang kafir. Maka dari itu, apapun yang kita kerjakan, entah dari amal perbuatan, entah dari sedekah, infak, kemudian beribadah, sholat, itu kita harus niatnya adalah lillahi ta'ala. Kalau perlu sebelum kita melakukan suatu hal, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, serta jikalau kita sudah melakukan suatu hal tersebut, maka kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin, karena semua itu adalah milik Allah dan kita tergantung dengan ridho Allah, bukan dari ridho manusia. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di situ dulu. Selanjutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lain. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.